Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia obral yang selalu ceria, bahagia, penuh dengan berkah, rahmat, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dua obrolan kita terdahulu terkait dengan sistem ekonomi syariah. Kenapa sih kok beda antara sistem ekonomi syariah dengan sistem-sistem ekonomi yang lain? Adalah karena ada dua cara pandang terhadap harta dan cara pandang terhadap manusia yang berbeda. Oleh karenanya menjadikan orientasi dari sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Perbedaan orientasi tentu saja akan menyebabkan terjadinya praktek ekonomi, menyebabkan terjadinya perbedaan kebijakan-kebijakan ekonomi, baik makronya ataupun mikronya. Masih ingat dua hal yang kemarin yang sudah kita obrolkan, yang menjadikan orientasi sistem syariah, orientasi dari sistem ekonomi syariah yang berbeda adalah karena harta, kekayaan yang kita miliki, yang sahabat-sahabat miliki, ingat, bukan milik mutlak sahabat-sahabat semuanya. Bukan milik mutlak siapa saja yang sedang dikaruniai harta kekayaan yang banyak. Tetapi harta tersebut pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa kita semau gue, semau sendiri mengelola, menghabiskan harta yang kita miliki. Tidak bisa kita kemudian berlogika, lah itu kan hasil keringat saya sendiri. No. Kenapa? Lagi-lagi karena harta yang dimiliki oleh seseorang dalam pandangan sistem ekonomi syariah adalah hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Dan yang kedua, karena dalam sistem ekonomi syariah, manusia tidak saja dipandang sebagai makhluk sosial, sebagaimana dalam sistem-sistem ekonomi yang lain. Tetapi lebih dari itu, manusia adalah khalifatullah fil ard. Manusia adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita, Anda semua, saya, semua orang yang ada di dunia ini, masing-masing person, masing-masing individu adalah pemimpin-pemimpin. Sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki tanggung jawab untuk secara bersama-sama memakmurkan kehidupan, menjadikan masyarakat menjadi semakin sejahtera dalam kehidupan mereka di dunia ini. Sebagaimana firman Allah yang kemarin, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Karena dua pandangan substantif yang berbeda menyebabkan orientasi
Sistem ekonomi syariah juga berbeda dengan orientasi dari sistem-sistem ekonomi yang lain. Perbedaan ini tentu saja menyebabkan praktek-praktek ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi, baik makro ataupun mikronya dalam sistem ekonomi syariah berbeda dengan praktek dan kebijakan-kebijakan sistem ekonomi kapitalis, materialis, sosialis, dan lain sebagainya. Nah, kali ini yuk kita obrolin bareng-bareng janjane orientasi dari sistem ekonomi syariah itu seperti apa. Yuk, temani saya sampai selesai. Insya Allah ada inspirasi, ada pemikiran baru yang siapa tahu menjadi semakin mengoptimalkan potensi ekonomi kita sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata dimanapun adanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Sahabat-sahabat obral, ada satu kaidah, ada satu statement ayat Al-Quran yang selama ini menjadi pijakan kita dalam berinteraksi, dalam melaksanakan kehidupan sosial kita di muka bumi ini. Pijakan tersebut tentunya, saya yakin sahabat-sahabat apal, ngelotok di luar kepala. Salah satu petikan dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ayo kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan meningkatkan potensi dan komitmen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan pernah sekali-sekali kita saling bekerja sama untuk bikin dosa, dan juga jangan pernah sekalipun kita bekerja sama, bantu-membantu, bikin onar, menciptakan permusuhan antara satu dengan yang lain. Apal, pasti. Ini adalah satu pijakan dasar kita dalam kehidupan muamalah, dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ekonomi, kehidupan ekonomi tentu saja tidak bisa lepas dari
kebijakan ini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi sejak awal sistem praktek kebijakan ekonomi Islam bertumpu pada satu kata, ta'awun. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu sebagai tujuan utama. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tujuan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kita bukan untuk mencari keuntungan, tetapi sejak awal didesain untuk saling memudahkan antara yang satu dengan yang lain. Saling bantu, membantu untuk apa? Alal birri wat taqwa. Nah, kalau kemudian kita menerjemahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini dalam bidang ekonomi dengan ayat yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra, kebajikan itu bukan karena antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan karena kamu kalau beribadah itu ngadep ke timur. Atau juga bukan karena kamu ibadahnya ngadep ke barat. Bukan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan itu dapat diwujudkan. Kebaikan itu dapat terwujud manakala kamu amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada Al-Quran, beriman juga kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan manakala kamu semua itu kan gitu, atal mala ala hubbihi, nyah nyoh
suka memberi apa saja yang kamu sukai, yang memang diperlukan kepada siapa? Kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnus sabil, dan juga kepada para budak. Kebajikan itu juga akan dapat terwujud manakala wa aqamas sholata wa ataz zakah. Karena kamu sergap ibadah, sholat, dan juga nggak pernah lupa, nggak pernah telat untuk membayar zakat. Kebajikan itu juga bisa terwujud. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, gitu. Manakala kamu selalu komit, selalu amanah, selalu memegang teguh atas kontrak kerjasama, perjanjian-perjanjian yang telah dibikin secara bersama-sama. Dan juga was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Sabar ketika susah, ketika sengsara. Selalu ada kesabaran ketika ada cobaan-cobaan datang. Ketika ada musibah-musibah menimpa dalam kehidupan sosial, kehidupan keseharian kita. Nah, kalau kemudian ayat ini kita jadikan sebagai platform, sebagai orientasi, sebagai arah dalam sistem ekonomi syariah, dalam sistem ekonomi Islam, maka ada 5 orientasi dasar terkait dengan sistem ekonomi syariah. Yang pertama, bahwa sistem ekonomi syariah dirancang untuk menjadikan masyarakat muslim, untuk menjadikan komunitas mampu meningkatkan sikap dan perilaku keagamaan mereka. Yang pertama, hubungannya apa antara ekonomi dengan sikap keberagamaan? Kalau semua komunitas, semua masyarakat itu telah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada Alkitab, dan juga kepada para nabi, tentunya di dalam masyarakat tersebut ada keseragaman dalam memandang tentang apa yang benar, apa yang seharusnya dikerjakan. Kesamaan ini penting, sebab kalau kemudian tidak ada ikatan nilai-nilai kesadaran yang sama, tentu saja kita akan kesulitan untuk merancang kira-kira mau diarahkan kemana pengembangan, perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan
kita. Itu sebabnya orientasi keagamaan ini menjadi number one, menjadi nomor satu. Sebagai apa? Sebagai kesadaran, kesamaan orientasi dalam sebuah kehidupan masyarakat. Ada seia sekata. Kita tentunya tidak akan mampu membayangkan kalau yang satu kepinginnya ke utara, yang satu kepinginnya ke selatan, maka tentunya akan sangat-sangat sulit bagi kita untuk menetapkan arah yang tepat. Itu sebabnya orientasi ini penting. Sebab kalau tidak ada orientasi yang pertama ini, nanti pasti dalam operasional kebijakan-kebijakan ekonomi selanjutnya pasti akan terjadi tarik ulur. Contoh misalnya, kalau semua masyarakatnya amanah billah wal yaumil akhir, tidak mungkin nantinya kemudian boleh melegalkan misalnya memproduksi minuman keras. Kenapa? Karena sudah ada satu frame yang sama. Tetapi kalau frame ini tidak sama, ini penting. Jadi pertama, orientasi itu kenapa orientasi keagamaan bagi pengembangan komitmen, pengembangan kualitas dan karakter keagamaan ini menjadi penting karena sejak awal ini menjadi fokus, menjadi kesadaran, menjadi konsensus bersama. Kemana kira-kira arahnya biar menjadi nantinya semakin enak, jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Jadi baru yang kedua setelah orientasi tujuan yang utama tadi mampu dibangun, sudahnya ayo kita bangun bersama dengan kebijakan, dengan sistem-sistem, dengan sistem ekonomi yang ada, kita orientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang kedua. Yang ketiga, wa aqamas sholata wa ataz zakat. Membangun, meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Kalau tadi keimanannya sudah kokoh, sejahtera, baru ibadahnya yuk dibenahi. Loh, kenapa kok kemudian ibadah malah nomor 3 setelah sejahtera? Ingat, pernah ada hadis atau ada yang menyatakan ini adalah maqalah, kata-katanya petuahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja, melipir banget kalau orang itu fakir, sangat-sangat dekat dengan kekafiran. Karenanya apa? Sejahterakan dulu
Baru setelah itu ayo sholatnya dibagusi. Biar semakin tambah sejahtera atas zakah. Segerakan melaksanakan, menunaikan, memberikan zakat. Nggak usah dikemplang, nggak usah diendeh-endeh, nggak usah ditunda-tunda. Meningkatkan kualitas spiritual masyarakat. Ayo dikebut. Selanjutnya apa? Selanjutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Meningkatkan komitmen, meningkatkan integritas sosial kemasyarakatan. Setelah itu, setelah ibadahnya oke, setelah keimanannya oke, cukup untuk bisa hidup dengan enak, ibadahnya digenjot semakin baik. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ayo kita tingkatkan potensi kita sebagai makhluk yang memiliki komitmen dan integritas sosial yang tinggi. Nah, ini yang akan mampu membackup. Biar kemudian apa yang sudah dicapai itu bisa bertahan lama, bahkan semakin berkembang. Yuk kita tingkatkan komitmen dan integritas sosial kemasyarakatan kita. Dan yang terakhir, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's. Ayo kita tetap sabar. Dalam bahasa yang lebih mudah, orientasi yang kelima dari sistem sosial, dari sistem ekonomi syariah adalah mampu mengembangkan imunitas, kemampuan masyarakat untuk tetap bisa survive, mengembangkan tingkat ketahanan sosial masyarakat kita. Sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa khinal ba's. Sabar, mampu menghadapi. Sabar itu tidak kemudian hanya diam saja, tapi apa? Mampu bertahan dan kemudian mengatasi persoalan, problem, kesengsaraan, kesusahan yang sedang menimpa mereka. Karenanya kalau masyarakat sudah mampu seperti ini, maka berarti masyarakat tersebut tentu saja memiliki tingkat ketahanan sosial yang luar biasa. Dalam bahasa yang lebih singkat, ada 5 orientasi dari sistem ekonomi syariah. Yang pertama adalah mengembangkan kualitas keimanan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau tingkat spiritualitas kehidupan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan komitmen dan integritas sosial masyarakat. Dan yang kelima adalah meningkatkan tingkat ketahanan sosial masyarakat.
kelima orientasi ini nanti sudah barang tentu harus diterjemahkan kembali menjadi kebijakan-kebijakan yang lebih bersifat operasional. Apa sajakah itu? Insya Allah kita akan sambung kembali dalam obrolan-obrolan yang akan datang. Cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.